Ya, teman-teman, kita akan bahas lagi soal jawab komen, teman-teman ya. Baik, teman-teman, ada komentar dari teman kita ya. Komentarnya seperti ini. Baru nonton channel ini, terus fokus bahas candlestick atau ada sesi bahas fundamental buat IPO gitu ya. Kayak gitulah, model gitulah, teman-teman ya. Baik, teman-teman, akan saya jawab kenapa saya fokus ke candlestick ya. Ada juga sebenarnya sesi fundamental, cuman saya tipis-tipis, teman-teman ya. Kenapa saya fokusnya ke lukisan market maker? Kalau saya bilangnya lukisan market maker, teman-teman ya. Nah, teman-teman perhatikan ya. Nah, kenapa saya fokusnya ke lukisan market maker, ataupun bisa aja saya istilahnya saya membahas untuk fundamental contohnya sampai ke akar-akarnya gitu. Cuman teman-teman kadang-kadang teman kita itu pinginnya instan ya. Udah endingnya apa sih gitu kan. Udah endingnya apa sih gitu kan. Bayangin aja kalau kita urusan fundamental ya, kayaknya 1 jam juga bakalan habis gitu ya. Contohnya kita akan membahas soal balance sheet-nya dulu ya. Misalkan teman-teman nih balance sheet-nya secara annual. Oke, annualnya gimana nih untuk asetnya 19, 21, 8, wah menurun nih. Wah meningkat lagi 23 nih tahun 2021. Wah nurun lagi nih, naik lagi nih 27 gitu kan. Wah bagus 30 nih, ternyata ini selama 4 tahun sampai 5 tahun ini ternyata bagus untuk asetnya nambah terus gitu kan. Terus untuk ekuitasnya, nah, seperti itu dan lain-lain sebagainya gitu teman-teman ya. Nah kita lihat PBB-nya nih per tahunnya gitu kan, bisa aja 2,0, 1,9 lagi murah nih. Lah lagi murah lagi nih, naik lagi nih 1,7, 2,5 nih, 2,63, berarti nih dijual di rata-rata udah di angka 2 atau kalau di rata-ratain. Nah, mungkin bisa seperti itu, ataupun nanti teman-teman bisa lihat dari DER-nya contoh gitu ya. Wah, hutangnya berapa nih gitu kan. Nah, kalau saya suka ngambil yang simpel-simpel teman-teman ya. Coba di sini nanti habis ngebalas balance sheet, kita lihat net income nih secara apa lagi? Annual. Wah, annual kurang ini, kurang maksimal. Kita ke kuartalin aja katanya gitu. Bisa aja seperti itu teman-teman ya. Cuman kan teman-teman pengennya yang simpel-simpel. Makanya saya menghitung harga wajar itu secara simpel. Dari mana saya ngambil harga wajar? Karena sudah diciptakan sama broker ini sesimpel-simpel mungkin, yaitu di statistik. Ya, hanya membahas net income juga udah dikasih tahu di sini. Contohnya balance sheet-nya juga saya kasih tahu ya secara istilahnya yang terbarunya. Net income juga dikasih tahu selama berapa sampai 10 tahun di sini ya. Nah, ini menjadi perbandingan. Kalau saya juga hanya membandingkan hanya 2 tahun aja, 2023 2024. Yang penting ke belakangnya sudah ada historisnya ya. Kecuali kalau saham IPO enggak saya hitung untuk harga wajar, contoh harga wajar gitu kan. Kenapa saya tidak mau menghitung harga IPO? Harga IPO ya, saya bilang kalau harga IPO kecenderungan banyak yang manipulasinya. Makanya harga wajar IPO itu sengaja tidak saya hitung. Saya bilang itu pasti dalam penguasaan bandar gitu kan. Terserah mereka mau diturunin mau dibawahin gitu kan. Tanpa lihat fundamentalnya aja mereka seringnya begitu. Padahal secara apa namanya, secara net income ini baik gitu kan. Secara review juga bagus. Kenapa sahamnya ke bawah gitu kan. Secara PR ratio juga sedang gitu kan, di bawah 10 gitu kan. Kalau untuk fundamental saya hanya mengandalkan dari statistik aja. Contohnya ini kan saham Akra ya, bukan rekomendasi nih. Contoh saham Akra nih, oh PRS-nya 10 gitu ya. Udah segitu doang kan kalau fundamental. Nanti teman-teman oh harga 10 berarti sekarang lepas di harga wajarnya gitu 10 ya. Kalau berdasarkan fundamental hanya begini aja. Coba PBB-nya berapa? 2,4. Wah, ini belum under value nih. Cuma pas lihat lagi dividennya, oh wajar dia bagiin dividen. Kalau di atas 2 biasanya kalau bagi dividen wajar gitu kan. Kita lihat harga bukunya juga 5,535. Wah, sekarang lagi berapa kali tadi 2,45 kali gitu kan. Terus untuk DER-nya 0, wajar nih 0,4, yang penting jangan lebih daripada 0,5. Nah, mungkin seperti itu aja kan ngebahasnya untuk fundamental gitu kan. Wah, ROA-nya gede nih 23,61 gitu kan. 13,61% lebih daripada biasanya kan. Biasanya cuma 10% aja udah bagus gitu kan. Terus udah mau bahas lagi untuk balance sheet-nya kan. Cash-nya 4,6 triliun nih, equities-nya 10 triliun. Coba hutangnya berapa? 4,5. Oh betul, masih di bawah 0,5.
jangka panjang, jangka pendek yang paling banyak. Jangka panjang, oh masih bagus, paling begitu doang kan kalau fundamental teman-teman. Nah kalau saya fundamental ngehitungnya itu berdasarkan harga wajar, sesimpel-simpel nyambung. Kadang suka ngebahas teman-teman, kalau teman-teman nanti coba lebih sambil santai, teman-teman ke playlist aja ya, playlist itu udah dibahas tuh. Ini 2024 LK kuartal 3, artinya ini harga wajar untuk kuartalan ya, per kuartalnya ada di sini. Cuman saya juga tidak membahas untuk diri saya sendiri, kadang-kadang saya membahasnya emang permintaan daripada teman-teman gitu kan. Jadi sini tuh channel saya itu bukan channel rekomendasi, teman-teman ingat ya, bukan channel rekomendasi. Karena kalau channel rekomendasi sudah terlalu banyak teman-teman yang merekomendasikan saham ini saham itu, saya enggak sebenarnya. Lebih baik saya membahas saham-saham teman-teman. Kalau teman-teman sudah menganalisa, yuk kita bareng sama-sama analisa. Ini analisa saya nih seperti ini teman-teman gitu kan. Coba bandingkan dengan analisa teman-teman. Ya nanti ke depannya seperti itu, teman-teman punya saham pilihan sendiri, analisa sendiri. Nah buat dibandingin nanti dengan analisa saya gitu kan. Wah analisa saya kurang baik gitu kan, bandingkan analisa saya sendiri gitu kan. Nah ini menjadi perbandingan analisa gitu kan, nggak jadi masalah gitu kan, malah lebih bagus kan, menambah ilmu juga. Berarti kalau analisa saya kurang tepat ya saya yang berobat jalan gitu kan teman-teman. Kalau teman-teman sedikit ada lencong dikit, oh ternyata begini, ya kita sama-sama berobat jalan teman-teman ya. Jadi untuk harga wajar, untuk IPO, kenapa saya tidak membahas saham-saham IPO gitu? Udah ada pertanyaan teman-teman kita yang kenapa nggak ngebahas saham-saham IPO gitu ya. Nah, teman kita juga nanya ini saham-saham yang mau IPO kenapa nggak dibahas gitu kan? Saya malahan lebih condong membahas emiten-emiten yang sifatnya begini teman-teman, sifatnya itu saham IPO saya bahas cuman sesudahnya teman-teman ya, biasanya saya membahas sesudahnya ya. Model gini nih, ada saham IPO model, kalau teman-teman ke playlist ya, ada penelitian saham IPO jatuh ke 50. Nah jadi saham IPO yang tahun 2024 ya yang jatuh ke 50 saya teliti itu. Ada lagi penelitian saham IPO 2024 ini yang belum jatuh ke 50 tapi semenjak dilistingkan dia jatuh gitu kan. Nah saya bahas di sini nih, ada penelitian. Ada juga saham IPO yang saya bahas setelah listing, ada saham IPO 2024 nih. Saya malahan enaknya tuh ngebahas setelah ada lukisan market maker ini kan, lukisan market seperti ini sudah muncul. Kenapa lebih enak gitu kan kalau ngebahas hanya untuk pas pra gitu kan, pra listing gitu ya, sebelum listing. Saya bilang kalau untuk saham IPO semuanya, karena semua pakar, semua analisa, semua channel pasti hanya perkiraan aja teman-teman. Perhatikan deh, saham-saham IPO itu pasti dibahasnya spekulasi beli, semuanya ngebahas spekulasi beli. Karena apa? Secara fundamental ada. Cuman saya bilang kalau saham IPO itu penuh dengan manipulasi, apalagi setelah ketangkap yang 5 orang itu yang di bursa bagian analisanya. Makanya banyak saham yang digocapkan gitu. Contoh tahun 2023 digocapkan. Nah saya itu malahan lagi meneliti saham seperti itu. Dan saya yakin ketika saham IPO digocapkan, berdasarkan pengalaman yang lalu ya, itu akan bangkit lagi ke harga minimal ke harga IPO-nya. Cuman kita harus bersahabat dengan waktu teman-teman ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi bukannya saya tidak mau ngebahas saham IPO ya yang baru listing gitu ya. Saya lebih sukanya itu membahas malahan kenapa ini bisa terjadi 50, kenapa ini bisa tidak lepas daripada harga IPO-nya, cuman dia dikebawahin dikit gitu, kadang-kadang begitu. Maka saya mengeluarkanlah video yang penelitian ini nih ya. Nah untuk fundamental saya hanya mengeluarkan harga wajar aja sini teman, harga wajar. Contoh LK2 ada ini kan LK kuartal 3 ya. Nih ada nih 2024 LK kuartal 2. Berarti ini harga wajar untuk tahun 2024 di kuartal 2, ini di kuartal 3-nya gitu teman-teman ya. Saya ngebahas fundamental sedikit hanya untuk ngebahas istilahnya luarannya aja, karena yang saya butuhkan untuk menghitung harga wajar hanya EPS aja sama PBP gitu kan. Kalau teman-teman sendiri mungkin
ada istilahnya saya pakai tambahan Bunda cat gitu kan. Untuk apa? Untuk melihat rata-rata PR rasio selama 3 tahun atau melihat PBP rata-rata selama 3 tahun. Maka teman-teman kalau ingin lihat contohnya ya lihat aja di channel saya, terus playlist, terus klik aja nih LK kuarter 3 sama LK kuarter 2 ya untuk harga wajar. Nah itu saya hanya ngebahas sedikit juga, tidak sampai ngebahas sampai ke dalam-dalam seperti ini karena akan membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua teman-teman pengennya cepet-cepet terus karena kalau kita investasi juga, kalau investasi triliunan, sebenarnya triliunan itu jangan dari sini teman-teman. Kalau investasi triliunan, kalian datang ke pabriknya, kalian datang ke perusahaannya, kalian datang ke kebunnya, kalian lihat usahanya, kalian lihat produknya, baru triliunan seperti itu. Ya kalau untuk fundamental ya harusnya tidak melihat lukisan market maker gitu kan. Nah, kenapa saya suka dengan lukisan market maker? Karena semuanya tertuang di sini, teman-teman. Ini semua tertuang di sini. Ketika harga wajarnya 1.900 contohnya ya, bulan apa nih? Tanggal 6 bulan 6 berarti Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni ya. Bulan Juni perhatikan nanti. Perhatikan bulan Juni ini harga PR rasionya 1.900 ya. Nah, perhatikan teman-teman ya. Tuh kan sampai ke agak berapa? 1.800 Aprilnya kan. April, Mei, Juni kan. Nah, Juni berarti kan. Nah, sini nih. Setelah mencapai harga tertingginya dijeblosin ke bawah. Nanti lagi kuarter 3-nya nih 1.700. Ya. Ini berapa? 1.300. Ini berapa tertingginya? 1.600 tuh teman. Jadi seperti itu. Jadi kalau dari lukisan market terlihat jelas. Oh, harga wajarnya sekarang menurun dari 1.900 ke 1.700. Lihat dari bandarnya turun bandarnya. Kalau kuarternya bagus biasanya naik lagi seperti itu. Jadi kenapa saya suka dengan lukisan market maker yang teman-teman bilangnya candlestick gitu ya. Saya bilangnya lukisan market maker. Kenapa? Mereka yang melukis gitu kan. Dari mulai ada berita, contohnya kita ada berita heboh apa gitu kan. Goto heboh gitu kan, harga di 50 contohnya. Nah, terlihat jelas nanti di sini teman-teman mode Goto ya. Kenapa saya suka dengan lukisan market seperti itu teman-teman. Jadi di sini semuanya tertuang ya. Contohnya waktu harga di 50 nih. Wah, Goto nih LK-nya kurang baik, turun harganya kan secara fundamental. Ada lagi berita, wah Goto mau buyback ya, naik lagi gitu tuh. Si porennya naik gitu kan. Terus lihat dari bandarnya. Jadi kalau lukisan market itu kenapa saya suka? Karena enak aja ngelihatnya teman-teman, dibanding coba teman-teman kalau setiap ngebahas urusannya angka-angka terus, bayangin teman-teman ya. Laba bersih tahun berjalan 413 721 1,2 653. Waduh. 4,1 ke 72 meningkat, 721 ke 1,2 triliun menurun, meningkat, 1,2 ke 5653 menurun. Terus 653 ke 43 menurun, 43 ke agak meningkat dikit. Kalau dirata-ratakan sekitar sekian. Nah, kan bisa begitu kalau untuk fundamental gitu. Untuk EPS-nya lihat katanya 21 33 53 29 20 23. Wah, menurun dari tahun 2023 nih menurun. Terus-terusan menurun, baru tahun 2024 kuartal 3-nya meningkat nih, bagus gitu kan, bisa seperti itu gitu kan. Terus untuk ROI-nya gitu kan, ROI-nya nih dari 3 ke 6 meningkat, 6 ke 9 meningkat, 9 ke 5 menurun. Nah, cek lagi kuartal 1-nya tahun 2024. Bagaimana lukisan market maker-nya gitu, teman-teman. Jadi, kalau dari lukisan market maker kenapa saya suka? Karena enak aja dilihatnya, dan teman-teman juga kan, oh, lagi naik nih MA10 nih. Nah, kan enak teman-teman enak ngelihat, enak ngebahas, apalagi ya, dan simple. Kalau dari yang penting kenapa saya suka gabungan antar harga wajar, maksudnya harga wajar nih, antara harga wajar, harga bandar sama harga candle gitu kan. Pada saya kan ini harga wajarnya dari 41 ke 66, wah meningkat nih kan, maka target saya ke 8. Untuk Goto contohnya targetnya ke 88. Untuk Akra contoh gini nih teman-teman, Akra. Jadi saya suka digabungin sama teman-teman. Jadi pembahasan untuk untuk harga wajar, contoh di sini ya harga wajar. Nanti kan saya sambungkan ke lukisan market maker, saya tuliskan di sini nih tuh, sengaja saya tulis.
ya, kuartal 2, kuartal 3 untuk harga wajarnya, biar ketika saya lupa nggak harus lihat video lagi, tapi langsung lihat ini. Dan teman-teman kalau ingin tahu proses terjadinya kuartal 3 ini, ada di contohnya teman-teman, ini Akra ya, mana nih, Akra nih, Akra harga wajar, tinggal tulis aja kan kuartal 3 udah keluar, tinggal tulis aja di sini teman-teman ya. Klik video dulu. Nah, nanti teman-teman tinggal klik di pencarian sini nih, pencarian sini, harga wajar Akra, pasti keluar tuh kan, harga wajar Akra kuartal berapa nih, ini kuartal 2, ini kuartal 3 nya kan keluar ya. Kalau yang sudah dibahas ya, ini biasanya permintaan daripada teman-teman ya. Saya tidak bergerak sendiri, biasanya tolong atau minta analisanya, perbandingkan antara analisa saya dengan teman-teman gitu kan. Nanti teman-teman yang mengusulkan untuk dibahas. Nah, mohon maaf apabila kadang-kadang ngitung harga wajar suka agak lama. Kenapa? Karena kemampuan sayanya hanya satu hari satu atau dua gitu. Malahan banyak PR yang belum saya kerjakan gitu kan. Istilahnya ada apa lagi yang belum saya kerjakan nih untuk harga wajar itu, sampai ayam ada maya, trim, bisi, gula, MDT, mas, zebra gitu kan, IPCM, PIMG sama BCSR juga belum saya kerjakan gitu kan. Nah, kenapa kalau lukisan market maker lebih cepat untuk update-nya, malahan saya bisa membahas satu video sampai 12 emiten, karena sangat simpel teman-teman, tinggal buka aja gini lukisan market maker, udah saya tinggal baca bandarnya ada yang ngisi atau tidak. Mulai ini nih Akra contohnya dibahas, ini bandar lokal ngambil, bandar foreign ngambil. Nah, secara TA bagaimana? MA10 sudah di atas candle lagi, ini juga lagi golden cross gitu kan. Penurunan ini biasa karena ada pengambilan daripada bandar lokal dan foreign, kemungkinan bisa ke harga sekian. Nah, model ini nih, ini yang punya Akra belum belum ngasih kabar ke saya nih, udah nembus 1338, udah menembus kepala merah nih, belum ngasih tahu kan, nggak saya bahas kan. Nah, ketika ada yang ngasih tahu tolong Akra bagaimana perkembangan kedepannya, baru saya bahas. Oh, Akra ini sudah menembus, baru saya hapus teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi kalau belum ada yang minta untuk dibahas ya, saya tidak bahas ya, kecuali kalau saham-saham. Saya kan saham gocapan. Nah, saham gocapan sama saham ini yang suka saya bahas itu untuk updateannya aja. Tapi ya nih, saham penelitian saham IPO sama tahu saham IPO yang jatuh ke 50 itu terus saya bahas. Terus sama saham FCA saya bahas juga. Saham apa lagi ya, yang suka saham 50 itu udah saya bahas, terus bahas teman-teman. Jadi ada bukan kewajiban ya, sebagai pemilik channel sebagai pemilik channel saya pingin teman-teman yang harga gocap, terus harga yang IPO, pingin yang nyangkut-nyangkut itu sedikit bersabar teman-teman ya. Istilahnya sedikit menaruh waktu untuk bersabar dan berjuang dengan waktu teman-teman. Saya pengen seperti itu, lebih bersabar dikit aja. Karena saya bilang nih, technical analisis, fundamentalis, bandarmologis, terus apa lagi tuh, semuanya kalah teman-teman. Investingis gitu apalah pokoknya semuanya kalah dengan sabarmologis teman-teman ya. Ada namanya sekarang sabarmologis tuh teman-teman ya. Semuanya akan kalah dengan itu. Mau aliran technical analysis juga sama, kalah kalau kalian tidak sabar. Dikit-dikit cut loss, dikit-dikit take profit, dikit-dikit nambah muatan ya. Kalau kalian tidak punya sabarmologis gitu. Jadi istilahnya intinya kalau di investasi itu, di bursa Indonesia itu udah sabar aja juga pasti cuan teman-teman. Pasti cuan dengan sabar aja. Apalagi saya suka menyarankan kepada pemula itu masuk ke LQ45. Kalian nyangkut di BBRI, di pucuk pun saya bilang BBRI, kalian nyangkut di pucuk pun akan kejemput. Nah, coba BBRI ya. Ini istilahnya teman nih, kan BBRI lagi downtrend banget ya. Kalau telah memperhatikan, lihat ya, sedowntrend-downtrendnya BBRI teman-teman, sedowntrend-downtrendnya BBRI. Saya suka menjelaskan kepada teman seperti ini. Perhatikan, ini sedowntrend-downtrendnya BBRI tahun berapa ini? Tahun 2024, ini tertinggi pada 2024. Perhatikan tahun 2023. Ketika tahun 2022 ke 2023, perhatikan. 2022 dia downtrend lagi ke bawah.
Lihat endingnya tahun 2024 ke harga yang lebih tinggi lagi. 2023. Down trendnya lagi ke bawah teman-teman, hampir mendekati harga waktu tahun 2002. Tapi endingnya apa? Dikeatasin lagi. Artinya setiap tahun itu BBRI itu biasanya melakukan yang namanya harga tertinggi baru, teman-teman ya. Harga tertinggi baru. Nah, itu salah satu istilahnya kenapa saya suka menjalankan EQ. Yang pemula itu mendingan EQ 45 aja deh. Nyangkut pun masih kejemput, nyangkut pun masih punya dividen. Ya, teman-teman, apalagi kalau 1 miliar, 2 miliar kan dividennya lumayan gitu kan, walaupun 3% atau 4% lumayan gitu kan. Dari 1 miliar. Nah, makanya saya bilang kenapa saya lebih suka dengan lukisan market maker, karena semuanya terjawab di sini, teman-teman ya. Dari mulai kenaikannya, penurunannya, terus kalau kita pakai indikator-indikator bandarmologi ataupun istilahnya foreign flow gitu kan, yang pengikut foreign, semuanya tertuang di sini, teman-teman ya. Fundamentalnya udah, kalau dihitung secara simpel juga ada ya. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu ya. Jadi kenapa saya tidak membahas saham IPO juga? Karena saya sukanya membahas saham IPO itu setelah listing, setelah berjalan 1 bulan ataupun 2 minggu, dan banyak teman-teman yang menanyakan kapan naiknya. Berarti teman-teman banyak yang nyangkut. Terus ketika ada yang baru beli, kok diam saja? Nah, kok malahan turun? Perasaan ini udah di bawah. Nah, itu baru saya bahas, teman-teman ya. Oke, nanti mungkin kedepannya saya juga akan membuat sesi untuk saham IPO lah. Karena IHSG ini tidak akan mati, teman, dalam 1 tahun 2 tahun ke depan. Jadi saya juga punya rencana untuk membahas itu. Nanti mungkin saya akan konsultasi dengan tim yang ada di sini gitu kan. Oke, teman-teman, mudah-mudahan menjawab semua pertanyaan itu. Dan yang baru gabung juga terima kasih, berarti teman-teman memperhatikan channel ini. Dan yang telah mengkritik juga terima kasih. Malahan saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang suka, woi salah tuh tanggalnya. Nah, itu keren-keren teman-teman. Woi, judulnya tuh salah tuh. Saya lebih suka, teman-teman. Kenapa? Berarti komunikasi kita berjalan dengan baik. Walaupun saya tidak pernah membalas dengan ketikan, teman-teman. Tapi saya memenuhi janji saya, setiap komentar itu dibalas dengan video, itu teman-teman ya. Biar yang lain juga pada tahu gitu ya. Oke, teman-teman, segitu aja ya. Selamat berakhir pekan dan ciao.